Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati rahimani wa rahmatullah, kita baca kitab Talkhis atau Al-Muntakh An-Nafis min Talbis Iblis, maksud saya yang ditulis oleh Talbis Iblis ditulis oleh Ibnul Jauzi, sedangkan Al-Muntakh An-Nafisnya oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala. Di buku Anda pada halaman yang ke-100, sebentar, di buku saya ini bab tentang talbis iblis kepada ahli ibadah dalam masalah bacaan Al-Quran. Ketemu ya pemirsa? Halaman 189 insyaallah. Qala al-Imam al-Jauzi, Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, wa qad labbasa ala akharina infaradu fil masajidi lis-salati wa ta'abbudi fa'urifu bidhalika wajtama'a ilaihim nasun fasallu bi salatihim wa sa'a bainan nasi haluhum wa dhalika min dasaisi iblis wa bihi taqwa nafsu ala ta'abbud li'ilmiha anna dhalika yasi'u wa yujibul madaha. Kata beliau, sungguh iblis telah menipu sebagian dari ahli ibadah itu dengan cara dijadikan mereka sekelompok orang dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, ya. Mereka membaca Al-Quran. Sebentar ya, alhamdulillah. Ya, kita di sini. Baik. Dan mereka yang hafizah rahimani wa Allah, terkadang mereka membaca jauh dengan sikap tartil, tidak berhati-hati, menipu mereka di kalangan pembaca Al-Quran. Tidak jarang di antara mereka membaca dalam keadaan di atas menara-menara masjid yang disebutkan di sini. Kalau sama ini kan, terjemahnya jauh sekali. Baik. Wajtama ilaihimun nas, dengan harapan manusia mereka itu berkumpul di sekeliling mereka. Fasallu bi salatihim, mereka salat dengan salat mereka. Wa sa'a bainan nas halum wa dzalika min dasaisi iblis. Kadang mereka membaca Al-Quran dengan suara yang keras dan nyaring di atas menara-menara agar manusia berkumpul kepada mereka, supaya mereka segera sholat datang kepada
mereka. Saya katakan dalam masalah ini, di negeri kita mungkin sudah tidak ada lagi orang membaca Quran di atas apa? Menara. Tapi yang ada di zaman kita biasanya kaum muslimin membunyikan apa? Suara kaset di menara-menara atau di mikrofon-mikrofon. Ini jelas merupakan sebuah kerugian dan kerusakan yang besar. Selain dia merusak orang yang sedang sholat di malam hari karena terdengar suara bacaan Quran yang keras bercampur antara bacaannya dengan bacaan orang yang sholat. Yang kedua, seandainya kaum muslimin tidak sedang sholat, mereka telah melanggar hak kaum muslimin untuk apa? Beristirahat. Karena Allah menjadikan sebagian malam itu waktu untuk beristirahat. Bukankah salat malam tidak wajib? Dan bukankah memperdengarkan bacaan Al-Quran di tengah malam juga bukan amalan yang sunnah? Seandainya sunnah saja tidak, apalagi sampai kepada derajat yang wajib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mereka pun tertipu dengan tipu daya iblis yang seperti ini, menganggap bahwa kalau seandainya mereka membaca Al-Quran di tengah malam, terutama di dalam sholat mereka untuk memperdengarkan kepada manusia, dianggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang utama, yaitu apa? Dengan tujuan membangunkan orang untuk sholat. Seandainya itu yang menjadi tujuannya, Nabi sudah mengajarkan di dalam syariat ini membangunkan manusia bukan dengan bacaan Quran. Dengan apa, ikhwan? Adzan sebanyak berapa kali? 2 kali. Di zaman Nabi adzan itu 2 kali menjelang subuh. Adzan yang pertama dalam satu riwayat adalah adzannya Ibnu Ummi Maktum. Dan adzan yang kedua adalah adzannya Bilal Ibnu Rabbah. Tapi di dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan adzan yang pertama adalah adzannya Bilal, adzan yang kedua adalah adzannya Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ala kulli hal, adzan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali, salah satu adzan itu menggunakan kalimat as-salatu khairum minan naum. Ini membangunkan manusia yang belum mengerjakan salat malam agar mereka segera menunaikan salat malam, minimal salat witir. Adapun yang mereka lakukan dengan menggunakan bacaan Al-Quran yang keras supaya manusia bangun bertafakur dengan Al-Quran tersebut, jelas perbuatan tersebut menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang ini tidak mungkin lepas dari apa? Sikap menampakkan ibadah. Sikap menampakkan ibadah bisa menjatuhkan seseorang dari perbuatan syirik, riya, sum'ah, syirik kecil. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kalau seandainya manusia datang ke masjid kemudian membacakan Al-Quran dengan suara yang keras ketika mereka qiyamul lail agar orang tahu bahwa mereka itu mengerjakan salat malam, jelas bertentangan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa salat al-maktubah. Sesungguhnya seutama-utama salat bagi seorang hamba yaitu salat yang dilakukan di mana? Di rumah mereka. Akan tetapi ikhwati rahimani wa kebanyakan mereka lupa. Walaupun Nabi memberikan pengecualian, sesungguhnya seutama-utama salat bagi seorang hamba adalah salat di dalam rumah mereka, illa salat al-maktubah, kecuali salat al-maktubah. Ini juga merupakan bentuk kekeliruan mereka. Bukankah membaca Al-Quran itu diperbolehkan, tetapi menyaringkan bacaan Al-Quran untuk menampakkan bahwa mereka sedang bangun di tengah malam atau mengatakan bahwa mereka sedang berada di masjid, ini bentuk daripada talbis syaitan.
Kemudian dia berkata, wa qad labbasa ala qaumin bi kasrati tilawah. Sesungguhnya iblis telah menipu suatu kaum dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Fahum yauduna haddan, maksudnya memperbanyak bacaan Al-Qur'an ini dia menganggap ibadah dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an ini lebih afdal dari banyaknya ayat yang dibaca dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan dan dia tidak mendapatkan kecuali sebatas kemampuannya. Jadi maksud beliau mengatakan labbas ala qaumin bi kasrati tilawah, mereka menganggap bahwa semakin banyak Al-Quran yang mereka baca dalam satu hari itu yang lebih afdal dan lebih utama dibandingkan dengan seseorang yang membaca perlahan-lahan dapat satu lembar, yang mereka yang lainnya menganggap bahwa yang kalau dapatnya satu juz lebih afdol. Kita mengatakan benar bahwa ayat Al-Quran itu semakin banyak dibaca semakin banyak apa? Pahalanya. Setiap satu huruf Allah akan tambahkan baginya 10 kebaikan. Tetapi lihat talbisnya syaitan. Fahum yauduna haddan min ghairi tartilin wala tasabbutin. Bacaan yang mereka lakukan itu tergesa-gesa, tidak memperhatikan tartil, tidak dilakukan dalam keadaan tartil, perlahan-lahan, dan mereka juga tidak tasabbut, enggak hati-hati. Kan Anda lihat ketika ada orang khataman Quran, pernah lihat khataman Quran? Itu Masya Allah bacaannya luar biasa, sampai yang mendengarkan juga enggak ngerti apa yang dibaca. Saking cepatnya, saking hafalnya juga sudah dobit, tapi dia bacanya itu luar biasa, sehingga orang pun tidak bisa mentafakuri, mentadabburi apa yang dia baca. Kondisi yang seperti ini seandainya dihukumi mubah saja, hadhihi halatun laisat bimahmudatin, kata beliau, membaca Quran dengan cara yang seperti itu merupakan kondisi yang tidak terpuji, tidak mendatangkan kebaikan bagi orang yang membaca. Dalam masalah mentadabburi dan mentafakuri dari salah satu tujuan Quran yang ditujukan, dan juga tidak mendatangkan kebaikan bagi yang mendengar, karena yang mendengar pun tidak akan mendapatkan kenikmatan bacaan Al-Quran itu, mentadabburi juga tidak, mentafakuri juga tidak. Yang ada juga bacaan ini terkadang menghilangkan kaidah-kaidah dalam hukum tajwid, dan juga kadang-kadang menghilangkan makna yang sesungguhnya. Bisa jadi huruf sa dibaca dengan huruf sin, bisa jadi huruf ha dibaca dengan huruf ha, shin dibaca dengan sad, atau kebalikannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dalam keadaan lantunan yang tartil. Para ulama menafsirkan tartil ini maknanya adalah perlahan-lahan, pelan-pelan. Maka para sahabat ketika belajar Al-Quran kepada Nabi setiap hari berapa? 10 ayat. Tidak mungkin para sahabat memahami bacaan Nabi itu kecuali Nabi membacanya dengan jelas, hurufnya, lafadznya, sampai para sahabat pun mengenal bacaan yang dikenal dengan qiraatu sab'ah, bahkan sampai qiraatu tas'ah, qiraatu tis'ah, 9 cara baca. Adapun yang 12 cara baca itu, yang 3-nya kata para ulama ahli qira riwayatnya tidak kokoh. Tapi yang 9 cara baca, sampai para sahabat memahami ini. Enggak mungkin kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam kondisi apa? Tergesa-gesa. Qala al-musannif Ibnu Jauzi berkata, kata al-Imam, kata Asy-Syaikh Ali Hasan, wa qad labbasa iblisun ala qaumin minal qurra. Iblis telah memasukkan talbisnya kepada satu kaum dari kalangan ahli bacaan Al-Qur'an. Ikhwafillah, ahli bacaan Quran, orang yang ahli membaca Quran itu dia manusia terbaik dari kalangan manusia yang ada. Tetapi di sisi lain, ahli membaca Quran adalah rombongan yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Ketika Nabi SAW menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Tidak ragu lagi Nabi SAW
menyebutkan bahwa inna lillahi ahlun fid dunya wa ahlullahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia dan keluarganya Allah tabaraka wa taala. Nabi menyebutkan ahlul Quran. Wa fi riwayah ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah, bukan maksudnya keluarga yang kita pahami seperti manusia, tidak. Ini menunjukkan keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Quran. Tidak ragu lagi. Tapi di sisi yang lain, di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menjelaskan manusia yang pertama kali masuk ke dalam neraka salah satunya adalah Al-Qurra, ahli membaca Quran. Jadi satu sisi punya keutamaan, sisi lain Nabi mengancam. Sehingga iblis masuk dari sisi keutamaan orang ini. Bagaimana iblis memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada Al-Qurra, fahum yaqra'una Al-Qur'an fi manaratil masjidi bil-laili. Mereka membaca Al-Qur'an di tengah malam di atas menara-menara masjid. Nah, ini dia. Wa bil aswatil mujtama'atil murtafa'ah. Tidak jarang yang membaca itu enggak hanya 1, 2, 3, suaranya juga dikeraskan. Kemudian alhamdulillah rahimanillah al-juz'a wal juz'aini fa yajma'una baina adan nasi fi man'ihim minan naumi wa baina ta'arudi lirriya'i. Mungkin dibaca enggak banyak, 1 juz, mungkin 2 juz, tetapi perbuatan mereka ini, tipu daya iblisnya ada pada berkumpulnya kerusakan yang dia lakukan berupa menyakiti manusia, menghalangi mereka tidur di waktu malam, dan yang kedua kerusakannya berupa tumbuh sifat riya. Orang yang membaca Quran di tengah malam dengan keadaan suara yang keras di saat manusia tidur, kemungkinan pertamanya dia menyakiti orang tidur, kemungkinan yang kedua, dan ini yang kenyataan terjadi, dia tidak sadar dia telah melakukan sikap riya. Apa kerugiannya jika seandainya dia membaca Quran itu dalam keadaan sirriyah? Maksudnya tidak terdengar kecuali dengan orang yang ada di ruangannya saja. Toh Al-Quran itu dia baca supaya dirinya bisa bertafakur, bertadabbur, mengambil faedah di dalam Al-Quranul Karim. Lalu mengapa mereka membacanya dengan suara-suara yang keras? Tidak bermanfaat bagi orang lain di situasi yang tidak tepat. Kalau situasinya tepat, di kumpulan manusia, lalu dia berkata, dengarkan bacaan Quranku, kemudian orang itu mentafakuri dan mentadabburi. Kalau salah tolong dibenarkan, tolong diluruskan agar menjadi benar. Kalau benar ambil ibrah di dalamnya, manfaat. Wa minhum may yaqra'u fi masjidi waqtal adzan. Ada lagi mereka membaca Al-Qur'an itu menjelang adzan. Selain perbuatan ini bid'ah, tapi jarang terjadi di negeri kita. Ini beliau menyebutkan di masa beliau. Di masa beliau ada sebagian muadzin ketika manusia itu sudah berkumpul, dia membaca 2 surat atau 3 surat terakhir dengan anggapan semua orang tahu bahwa dia telah menyelesaikan sebagian daripada daripada bacaan Quran. Li'annahu hina ijtama'a an-nasu fil masjid. Mereka membaca itu ketika manusia sudah kumpul di masjid supaya orang tahu bahwa dia juga menyelesaikan sekian bagian daripada Al-Quranul Karim. Karena kan ada keutamaan membaca 3 surat yang terakhir atau 2 surat yang terakhir dari Al-Quranul Karim. Qal musannif, kata beliau, min a'jabi ma ra'aitu fi anna rajulan kana yusalli bin nasi salat subhi yaumal jumu'ah summa yaltafitu fayaqra'ul mu'awwidataini. Ini dia. Dan di antara perkara yang paling menakjubkan pernah kulihat di antara ahli bacaan Quran yang ditipu oleh syaitan itu, ada seorang lelaki yang dia salat bersama manusia di waktu subuh di hari Jumat. Manusia banyak berkumpul. Sesudah berkumpul dia tengok, yaltafit, lihat ke kanan, lihat ke kiri, sudah banyak. Sudah itu kemudian baru beliau membaca mu'awwidhatain. Apa mu'awwidhatain? Apa mu'awwidhatain, Ivan? Ngantuk ini apa malas ini? Mu'awwidhatain itu surat apa? Surat apa? Al-Falaq dan An-Nas. Nah,
Dia membaca surat ini, kata beliau wa yad'u du'a al-khatmah, lalu ditambah dengan doa khatam Al-Qur'an. Muskilah, apakah doa khatam Al-Qur'an ini ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu taala alam bisawab. Yang saya ketahui tidak ada riwayat yang sahih tentang hal ini. Cuman para ulama tidak melarang bila seseorang setelah membaca Al-Qur'an dia berdoa kepada Allah apa saja yang berupa kebaikan. Maka jika ditakdirkan bahwa dia mengharuskan dengan membaca doa khatmul Quran ketika telah selesai membaca Al-Quran sampai tuntas, mengharuskan begitu perbuatan bid'ah. Tapi kalau seandainya dia tidak mengharuskannya dan dia membaca dalam situasi yang tadi kita sebutkan, itu tanda-tanda bahwa dia telah berbuat apa? Riya. Supaya apa? Liya'laman nas, liyu'alliman nas, aw liya'lamun nas anni qad hatamtul khatmata. Supaya manusia tahu orang ini masyaallah sudah menyelesaikan Quran. Begini maksudnya kafilah. Mungkin orang ini sudah banyak baca Quran. Dia baca dari bulan ini. Tinggal 2 surat terakhir. Dan supaya orang tahu dia sudah menyelesaikan hari ini. Pas di hari Jumat waktu subuh lagi. Kan hari terbaik itu hari apa? Jumat. Dan dianjurkan banyak beribadah sebelum datangnya salat Jumat, bahkan sesudah salat Jumat. Sehingga dia menyisakan 2 muawwidhatain ini. Begitu manusia sudah berkumpul, dia baca dengan suara keras, lalu dia membaca doa khatmul Quran juga dia dengan suara keras. Semua orang tahu. Oh, si fulan hari ini sudah mengkhatamkan. Itu tipu daya syaitan. Pertanyaannya lalu bagaimana dengan yang terjadi dengan kita? Kalau orang ini dia baca sebelumnya dalam keadaan sirriyah, di akhir mau mengkhatamkan Quran dia baca dengan suara keras dan doa khatmul Quran supaya orang tahu khatam Quran. Sekarang enggak, terang-terangan orang mengadakan acara apa? Khataman Quran. Ada apa namanya itu? Telur merahnya ya. Ditusuk pakai ketan sama apa? Inti ya. Pohon pisang tapi buahnya telur begitu. Ini juga termasuk bentuk kebodohan. Mana ada pohon pisang berbuah telur? Ini juga bagian daripada talbisnya iblis. Selain perbuatan itu bid'ah, tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan itu mengajarkan kepada mereka pembaca Al-Qur'an untuk bersikap boros, membuang-buang sesuatu tanpa izin Allah taala, membelanjakan sesuatu dengan sikap tabdzir, dan selain daripada itu tidak akan lepas dari sikap riya dan sum'ah. Karena memang iblis rahimahullah kalau menjerat manusia untuk jatuh dalam perbuatan syirik secara langsung, dia berat. Orang muslim tidak akan mau melakukan perbuatan syirik. Iblis masuk dari sisi yang tidak mereka sadari. Seperti yang tadi kita sebutkan, kan baca Quran itu baik. Membaca doa khatmul Quran juga baik. Dia tidak sadar riya itu jauh lebih berbahaya dari dosa yang lainnya. Tentu selain daripada syirik akbar. Wa minhum man yaqra'u fi masjid wa Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ma hadhi tariqata salaf fa inna salafa kanu yasturuna ibadatahum. Jelas perbuatan orang yang membaca Quran dengan cara seperti ini bukan jalannya para salaf. Jika disebut salaf, maka maksudnya adalah al-qurun al-mufaddalah, 3 kurun yang utama dan orang-orang yang mengikutinya dengan cara yang benar. Faedah dari ucapan wa ma hadhi tariqatas salaf, ini bukan jalannya para salaf, berarti ucapan salaf itu sudah ma'ruf, dikenal sejak dahulu, bukan datang di zaman kita saja. Faham? Ini untuk membantah mereka yang mengatakan bahwa menisbatkan kepada kata-kata salaf itu bid'ah, kata mereka. Sehingga mereka membid'ahkan orang yang menyebut dirinya seorang apa? Salafi. Tidak bid'ah. Nabi saja sudah berkata kepada Fatimah, nikmatus salaf ananak. Sebaik-baik salaf bagimu aku. Aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, wahai Fatimah. Nah, berarti bahasa salaf sudah ada sejak zaman siapa? Nabi. Mengintisabkan kepada makna salaf ada beberapa alasan. Ketika Nabi SAW menyebutkan wasataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah, umatku berpecah menjadi 73 golongan. Nabi berkata kulluha finnar illa wahid, semuanya di neraka kecuali satu. Nabi juga menyebutkan taraktu fikum alal bayda lailuha kanahariha, aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih
malamnya seterang siangnya. Berarti agama yang ditinggal oleh Nabi itu yang cahayanya putih. Kemudian Nabi memberitakan umat ini akan berpecah belah, berarti cahayanya berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Kalau ketika antum ngelihat begitu banyak warna-warna, maka antum akan cari yang mana? Yang asal. Warna asalnya adalah apa? Putih. Nah, kita nggak mungkin bisa membedakan. Semua muslim mengatakan muslim. Tentu kita ingin mencari muslim yang datang dari Nabi yang kayak apa. Nabi sudah memberitahu cahayanya putih. Supaya kita bisa berbeda dengan mereka, maka kita berkata, ana salafi. Saya adalah salafi. Faham ikhwah? Atau sunni. Cuma perlu dicatat. Ada kesalahan di antara sebagian orang yang menisbatkan kepada kalimat salaf dengan beranggapan setiap orang yang menisbatkan kepada dakwah salaf selamat dari api neraka. Perhatikan kalimat saya. Ada orang menganggap pokoknya kalau sudah salafi selamat dari siksa api neraka. Benar atau salah? Benar atau salah? Kan Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Kemudian Nabi ditanya siapa yang satu ini? Kata Nabi al-jamaah. Al-jamaah. yakni ma ana alaihi wa ashabi. Mereka-mereka yang berjalan dalam beragama seperti aku dan para sahabatku. Berarti kan yang selamat itu yang mengikuti jejaknya siapa? Nabi. Yang selamat adalah mereka yang beragama seperti cara Nabi beragama dan para sahabat beragama. Namanya apa? Namanya salafi. Sekarang saya berkata, setiap orang yang menisbatkan diri kepada salafi, dia akan selamat dari api neraka. Aku ini salafi, selamat dari api neraka. Benar atau tidak? Ya jawab, ikhwan, jawab. Hah? Benar atau tidak? Tidak. Benar manhajnya. Jika seseorang benar-benar pada manhaj salafi, dia akan selamat di dunia dan di akhirnya. Tetapi orang yang mengaku salafi belum tentu salaf. Seperti orang-orang Arab berkata, Laila itu cantik jelita, dan manusia berkata, aku mencintainya. Tapi kata Laila, aku tidak jatuh cinta kepada kalian. Semua orang boleh berkata, aku salafi, tapi lihat dulu apa yang dia lakukan. Faham ini ya, alhamdulillah. Karena banyak orang yang sendiri kepada salafi, akhlaknya sapi. Bukan salafi tapi seperti sapi atau salafi, kata Ustaz Muhammad Arifin Badri. Nah, maka sebab itu ikhwati rahimanillah, perhatikan ini. Jadi yang saya ingin tambahkan tadi tambahan adalah kalimat salaf bukan istilah yang bid'ah. Fa inna salaf, karena sesungguhnya orang-orang di masa lalu, para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kanu yasturuna ibadatahum. Mereka lebih senang menutupi ibadah mereka, bukan menampakkan ibadah mereka. Contoh, kana amalur Rabi ibnu Khusaimin kulluhu sirran. Dulu ada seorang lelaki di zaman tabi'in bernama Ar-Rabi ibnu Khusaim. Semua amalan yang dilakukannya itu sirran. Antum melihat dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ketika Rabi membaca Quran di masjid, tiba-tiba ada orang yang datang, beliau melihat sekelebatan, ditutup Qurannya, dimasukkan di dalam apa? Bajunya. Dalam satu riwayat dimasukkan di bawah baju, dan satu riwayat dimasukkan kantungnya. Tujuannya agar orang itu nggak tahu bahwa Rabi sedang membaca Quran. Bagaimana dengan kita? Bisa seperti ini, Khafila? Bahkan dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf juga disebutkan bahwa Rabi ini beliau tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid kecuali cuma sekali. Setelah itu selalu sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Bukan maksudnya tidak mau mengerjakan sholat sunnah. Pertama, lebih afdol sholat sunnah itu di rumah. Kedua, itu lebih menjaga hati, supaya orang menganggap Rabi itu biasa-biasa saja. Lihat, tapi ini tidak mengajarkan kepada antum setelah ini antum nggak pernah sholat di masjid ini loh ya. Nanti antum datang ke sini nggak pernah tahiyatul masjid. Bukan begitu yang saya maksud. Tapi kita ingin melihat bagaimana para salafun saleh berhati-hati dari tipu dayanya iblis untuk memasukkan dalam hati mereka sifat riya, ujub, kibar dan semisal daripada itu. Farubbama dakhala alaihi da'in. Farubbama dakhala alaihi dakhil wa qad nasara al-mushafa fayughattihi bi thawbi. Lihat ini kata beliau.
Ketika beliau sedang membaca Quran, datanglah orang yang masuk menjumpai beliau, beliau tutupi Quran itu dengan kain bajunya, agar orang nggak tahu bahwa beliau sedang membaca Quran. Karena memang beliau ingin ibadahnya cuma dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata, wa kana Ahmad bin Hanbalin yaqra'ul Qur'ana katsiran. Kita tahu Imam Ahmad, beliau lelaki yang membaca Quran banyak sekali mengkhatamkannya. Tapi wala yudra mata yakhtam. Enggak pernah diketahui kapan dia mengkhatamkan Qurannya. Beliau banyak baca Quran, beliau rajin baca, tapi orang enggak pernah tahu kapan khatamnya begitu. Nah, sekarang manusia malah enggak mengadakan apa? Khataman. Antum lihat ini menjelang bulan apa? Sudah bulan Muharram ini ya. Nanti antum akan jumpai banyak pada tanggal 10 Muharram orang mengkhatamkan Quran. 9 Muharram, 10 Muharram itu banyak masjid-masjid yang mengkhatamkan Quran di balik papan ini. Sehari dimulai dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib. Sampai menjelang, bukan dari subuh ke subuh, bukan. Dari mulai ba'da subuh sampai menjelang maghrib. Cuma 12 jam khatam Quran. Sementara Nabi SAW menganjurkan kita membaca Quran itu paling cepat berapa hari? 3 hari. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan 10 kali. Berarti 1 bulan setiap berapa hari sekali beliau khatam? 3 hari sekali. Nah kita ini bukan Syafi'i, apalagi Umar bin Khattab kita bukan, atau Abu Bakar bukan. Nah kalau kita mengkhatamkan Quran itu 12 jam, apa yang didapat? Ternyata datang bid'ah yang baru, mengkhatam Qurannya itu bukan sendirian, berkelompok. Kalau 30 juz dibagi apa? Dibagi 30. Kloter pertama 10 orang, nanti kloter kedua 10 orang, kloter ketiga 10 orang. Dibagi-bagi begitu. 4 jam, 12 jam cukup. Bid'ah baru lagi dilakukan oleh mereka. Ketika kita mengingatkan begini, selalu kata mereka, apakah engkau melarang orang membaca Quran? Itu selalu alasan. Dan ini tipu daya iblis yang berikutnya. Ketika kita berkata kepada mereka, perbuatan ini enggak ada contohnya dari Nabi. Setiap perbuatan yang tidak dicontohnya oleh Nabi, perkara ini disebut dengan muhdas, bid'ah, dolalah. Mereka berkata, apa kamu mau menghalangi orang dari membaca Quran? Masa mengkhatamkan Quran dilarang? Lihat, ini tipu daya iblis yang lainnya. Kata-kata ini sesat, tapi dia tajam menusuk Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak pernah menghalangi orang membaca Quran. Ahlus Sunnah hanya menerangkan cara membaca Qurannya juga perlu diperhatikan, bukan sekedar membacanya. Sebagaimana Ahlus Sunnah tidak melarang seseorang mengerjakan sholat, tapi Ahlus Sunnah memperingatkan bagaimana cara sholat. Apakah boleh saya berkata, kita katakan kepadanya misalnya, apakah boleh saya berkata kepada orang itu, kepada seseorang yang mengatakan kepada saya, akhi kenapa kamu sholat maghribnya 4 rakaat? Masa saya boleh berkata kepada orang itu, masa kamu mau melarang saya kamu mau melarang orang sholat? Emangnya kenapa kalau saya sholat maghrib 4 rakaat? Kok kamu larang? Kan begitu. Paham ya ikhwan? Nah tentu itu termasuk kekeliruan, karena sholat maghrib cuma berapa? 3 rakaat. Baca Quran juga begitu. Karena Nabi SAW menyebutkan membaca Quran itu maksimal 3 hari baru selesai khatamnya. Secepat-cepatnya demikian. Tentu dia semakin lambat dan mentafakuri, mentadaburi itu afdal dan utama. Belum lagi fadilah rahimani bagian daripada tipu daya iblis. Orang-orang yang mengkhatamkan Quran dalam waktu 1 hari 1 malam itu terjadi cuma di hari tertentu, di bulan tertentu, enggak tiap hari. Dan itu bagian daripada tipu daya iblis. Sementara utama-utama amalan adalah amalan yang dilakukan dalam keadaan apa ya kawan? Dawam, continue, walaupun cuma sedikit. Jadi lebih afdal seseorang yang membaca 1 lembar tapi tiap hari dibandingkan dengan seseorang yang khatam. Setelah itu dia enggak pernah mengkhatamkan lagi. Itu juga masuk dari kategori apa? Tipu dayanya syaitan. Sayang ikhwafillah rahimani wa Allah, mereka tidak menyadari yang demikian itu. Nah, walhasil ini nasihat juga. Terkadang ikhwati rahimani wa Allah, tanpa sadar di saat kita melakukan amal-amal yang kita anggap perkara tersebut baik, masuk ke dalam perangkapnya iblis. Ini nasihat kepada guru penghafal Quran dan semisalnya, hati-hati dengan sikap riya, sum'ah dan semisalnya. Mungkin seseorang berdalil murojaah Ustaz tengah malam tapi kenceng. Ada orang di belakangnya yang sedang tidur misalnya di masjid misalnya, murojaah dengan suara yang keras, ada orang, atau dia salat malam dengan suara yang keras, ya enggak.
nggak disukai, kecuali dia telah bangun, salat malam, lalu dia salat, dia membaca bukan dalam rangka menunjukkan kepada orang ini. Kalau hal yang seperti ini boleh. Sesungguhnya Abu Bakar membaca suaranya keras tapi terdengar di ruangan saja. Umar membacanya suara keras dengan harapan tetangganya dengar, tapi Nabi melarang agar Umar mencukupkan bacaan itu hanya sampai di mana? Ruangannya saja. Hati-hati, sesungguhnya iblis jalan-jalannya sangat halus. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan dzikru talbisihi alaihim fi tariqati shaumihi. Tipu daya iblis dalam masalah cara mereka berpuasa. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.